Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Febrianti, NRP 3120 510701 dari kelas D3 PJJ Teknik Informatika A tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan keempat, yaitu Application Structure. Pada aplikasi Y itu menganut pola desain MVC, yaitu model, view, controller. Untuk model merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Untuk view, representasi masukan atau keluaran dari model. Untuk controller, menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi yaitu juga memiliki entry script, yaitu PHP script yang akan bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Untuk application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasi mereka untuk memenuhi request. Komponen application merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Untuk modules merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi yaitu dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modules. Filters merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Widget merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Untuk struktur aplikasi yaitu seperti ini. Lalu untuk entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi yaitu. Setiap aplikasi YII, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut, yakni 1. Mendefinisikan konstanta global, meregister komposer autoloader, mengikut sertakan kelas YII, membuat konfigurasi aplikasi, membuat dan mengkonfigurasi instan dari aplikasi, memanggil fungsi YII base application run untuk memproses permintaan. Dengan catatan, selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, yaitu juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Untuk entry script aplikasi web, kita bisa buka pada folder basic, lalu ke view, di CSS, webnya ini web. Di web, lalu di index web, lalu di index.php. Untuk scriptnya yaitu seperti ini. Yang ini adalah application, merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi yaitu. Setiap aplikasi yaitu mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui YII application ini. YII.2 variabelnya app. Konfigurasi dari application juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php.
File konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Untuk aplikasi properti, properti dari aplikasi yaitu dapat diakses melalui ini. Berikut adalah required properti dari aplikasi YII seperti ini. Kalau untuk ID, titik 2 ID, properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Kita diharuskan menggunakan hanya alphanumerik untuk ID. Sedangkan untuk yang titik 2 basepad adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Berikut yakni beberapa properti lainnya, yaitu ada name, komponen, modules, dan default root. Untuk nama, biasanya untuk menyimpan nama dari aplikasi. Yang komponen merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Untuk modules merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Sedangkan default root untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah seed_index. Untuk kita menuju ke config lalu ke web.php, lalu kita gantikan ID-nya menjadi mybasicapp. Untuk aplikasi propertinya tadi dapat diaksesnya melalui ini di view, layout, dan bagian PHP. Di sini YII app sudah ke name. Lalu untuk properti yaitu mengganti namanya, kita masuk ke config lalu ke web, kita gantikan name-nya menjadi aplikasi mahasiswa, kita klik save. Untuk menggantikan my application ini, kita reload dan berubah menjadi aplikasi mahasiswa. Kita ke home, juga ke aplikasi mahasiswanya. Untuk di tampilan mahasiswa juga berganti menjadi aplikasi mahasiswa. Untuk default root-nya kita langsung arahkan ke mahasiswa, kita Ctrl save, lalu kita ke ini dulu alamatnya. Tadi kan ada indeks PHP-nya, kita hapuskan dulu. Lalu ini langsung menuju ke mahasiswa. Itu merupakan contoh dari penggunaan nama dan default root-nya. Untuk application component, sebuah aplikasi yaitu dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL manager yang bertanggung jawab untuk menentukan root dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen DB aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Contoh-contoh komponen inti dari aplikasi yaitu DB, yaitu mengelola hubungan dengan database, error handler, menangani error dan exception pada PHP, user menangani autentikasi user, dan lain-lain. Untuk komponennya terdapat pada ini, tapi tidak semua itu komponennya. Ini ada DB seperti tadi.
Untuk controller merupakan bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan respon. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format, yakni controller ID, controller.php. Sebagai contoh, file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Untuk controller action, sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya. Dalam sebuah controller, action ID ditulis dalam format action ID. Contohnya action create, buka kurung. Kemudian pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID garis miring action ID. Sebagai contoh, action tanda kutip create dari controller tanda kutip jurusan dapat diakses melalui root tanda petik jurusan /script. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui property default action. Lalu kita ke controller. Di sini terdapat dua controller, yaitu mahasiswa dan site. Pada mahasiswa controller terdapat beberapa action, yaitu ada action view, action create, action update, dan lain sebagainya. Pada config web tadi kita kembalikan default rootnya, kita matikan lalu kita save, kita reload, sudah kembali. Pada saat defaultnya menuju ke mahasiswa kita matikan, lalu tampilannya akan seperti ini. Kemudian pada mahasiswa controllernya kita tambahkan nih, public default actionnya menjadi create. Kita aktifkan lagi default rootnya, lalu akan kita reload lagi, akan menuju ke create mahasiswa. Kemudian pada saat public default actionnya kita matikan, kita menuju ke ini, kita reload lagi, ini akan menuju ke halaman index seperti itu. Untuk controller best practice, di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil, dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan atau request seperti HTTP, headers, cookies, request, parameter, dan lain-lain. Yang kedua, dapat memanggil methods dari models atau dari komponen lain. Yang ketiga, dapat menggunakan view untuk membentuk respons keluaran. Keempat, seharusnya tidak memproses data permintaan request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam model. Seharusnya tidak diikutsertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Untuk models adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis.
Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut, atribut label, validation rules, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Model dapat dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis, menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti ini, yaitu membuat variabel. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Model, petes, lalu tanda petik contoh, atau seperti ini. Pada atribut labelnya, ini kita ganti nomor dan mahasiswa, yang sebelumnya hanya INT dan nama saja. Lalu kita save. Kita refresh, yaitu seperti ini, berubah menjadi nama mahasiswa dan nomor. Pada grid mahasiswa, jika nomor tidak diisi akan muncul seperti tulisan seperti ini, no cannot be blank. Kemudian dapat kita hilangkan dengan cara memberi garis miring 2 di sini. Kita refresh lagi. Jika tidak diisi, maka akan tidak muncul tulisan seperti itu. Kita kembalikan lagi. Lalu untuk model 2, atribut label adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan GII, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelnya secara otomatis. Validasi setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasinya yaitu jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15, email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid, dan lain-lain. Proses validasi ini dapat diatur melalui metode rules. Untuk model best practice-nya secara garis besar dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis. Yang kedua, data berisi validation rules. Yang ketiga, dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Untuk desain view adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Dapat menggunakan metode YII helper seperti ini untuk menampilkan data teks, dan untuk metode ini menggunakan data HTML. Di sini terdapat view di layout dan mahasiswa. Ini seperti ini. Lalu untuk view yang kedua, view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut, yakni ada render, buka kurung, memanggil view dan menerapkan layout. Untuk render partial digunakan untuk memanggil view tanpa layout apapun. Render ajak digunakan untuk memanggil view tanpa layout atau dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Biasa digunakan untuk merespon request ajak. Yang keempat, render file dan render content. Dua metode ini relatif jarang digunakan.
Ada beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah directory yang sama pula. Contohnya, jurusan controller diletakkan pada directory tanda petik jurusan. Untuk layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi YII. Secara default, terdapat sebuah layout dengan nama main.php, tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi YII seperti menu diletakkan dalam file main.php ini. Untuk filter, merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors seperti ini pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Seperti ini kodenya. Built-in filter lain yang cukup berguna adalah HTTP Cache untuk mengimplementasikan caching di sisi klien, sedangkan Page Cache untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Untuk aset, pada aplikasi YII merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web, seperti file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada directory yang dapat diakses dari internet. Di aplikasi YII ini direkomendasi untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. File .css atau .js tidak secara langsung diinputkan dalam view. Aset bundles diinputkan pada view dengan memanggil metode register tanda kurung. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada directory yang dapat diakses dari jaringan web. YII akan mengkopikannya secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Widget akan secara otomatis mengincludekan file aset yang dibutuhkannya. Sekian, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.